Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Medi Nugroho. Delegasi DPR RI dalam sidang Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Nusa Dua Bali sepakat untuk meningkatkan kerjasama dengan sejumlah negara, diantaranya Turki, Fiji, Jordania, dan Lebanon. The usai melakukan bilateral meeting dengan sejumlah delegasi parlemen negara sahabat yang hadir dalam Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Nusa Dua Bali, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nur Hayati Ali Assegaf mengatakan, delegasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Fiji telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU mengenai peningkatan kerjasama. Hal ini diharapkan mampu mempererat hubungan antar Indonesia dan Fiji. Penandatanganan kesepakatan peningkatan kerjasama Indonesia dan Fiji dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto dan Ketua Parlemen Fiji Jiko Lufeni. Turut serta hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Yuda. Fiji merasa sudah banyak sekali yang bantuan-bantuan yang dilakukan Indonesia kepada Fiji dan mereka berterima kasih asistensi dan kemudian mereka juga ingin lebih meningkatkan kerjasama itu. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mewakili Parlemen Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Lebanon. Pada kesempatan tersebut, delegasi Parlemen Lebanon memberikan apresiasi atas kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di negara tersebut. Parlemen Lebanon juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan DPR RI menyelenggarakan World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali. Fahri Hamzah menyatakan DPR RI mendukung penuh peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Lebanon. Tadi mereka mengatakan senang karena ada tentara Indonesia, ya tentara perdamaian PBB, UNIFIL di daerah selatan Lebanon yang ketua parlemennya Nabi Berry itu juga impresi dengan tentara-tentara Indonesia yang ada di luar negara kita itu dan khususnya yang ada di Lebanon. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Yuda mengatakan isu perubahan iklim juga menjadi pembahasan dalam sidang kali ini. Indonesia dalam hal ini juga telah ikut menandatangani perjanjian ratifikasi Paris. Ia menegaskan harus ada payung hukum yang jelas terkait perubahan iklim sehingga ratifikasi dapat berjalan dari tingkat pusat hingga ke daerah. Karena kita sudah menandatangani ratifikasi daripada perjanjian Paris, ini perlu mendapatkan satu payung hukum yang jelas agar implementasi daripada ratifikasi Paris tadi bisa dijalankan di tingkat pusat hingga sampai ke daerah dan mencakup seluruh sektor. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan TVR Parlemen laporkan. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta sikap tegas pemerintah Indonesia untuk memberikan solusi terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Misalnya dengan menyediakan satu tempat khusus untuk penampung para pengungsi Rohingya, seperti yang pernah diberikan kepada para pengungsi Vietnam di Pulau Galang beberapa tahun yang lalu. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku panitia pengarah atau Steering Committee Sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Nusa Dua Bali mengatakan, hampir semua delegasi mengecam kekerasan yang terjadi di wilayah Rakhine, Myanmar. Menurut Fadli Zon, tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan akibat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Perlakuan sewenang-wenang dan tindakan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya tidak bisa dibenarkan. Untuk itu, Indonesia dan delegasi Parlemen Dunia yang hadir pada forum ini sangat mengutuk keras dan mendesak pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan di wilayah Rakhine tersebut. Ingatkan apa yang sedang terjadi di Rohingya, di Rakhine sebagai salah satu yang harus segera di stop ya, karena ini telah menyebabkan timbulnya korban jiwa dan juga refugee atau pengungsi yang cukup banyak. Jadi termasuk dari himbauan dari Malaysia maupun dari Indonesia agar masalah Rohingya ini harus ada satu penekanan supaya ini segera dihentikan karena terjadi begitu transparan. Kita mengetahui ada kompleksitas di situ, tetapi tidak bisa kompleksitas itu kemudian menjustifikasi terjadinya kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Selain itu, Fadli Zon melihat pentingnya sikap tegas pemerintah Indonesia atas kasus Rohingya untuk memberikan solusi, seperti yang terjadi pada kasus Perang Vietnam beberapa tahun lalu, di mana para pengungsi Vietnam diberikan tempat di Pulau Galang dan setelah usai perang, mereka dikembalikan ke negaranya.
Kasus dulu dalam keadaan perang saja antara Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Amerika di Vietnam, kita Indonesia sempat memberikan atau meminjamkan Pulau Galang bertahun-tahun bagi mereka untuk tinggal di situ ya. Nah, inisiatif-inisiatif yang dilakukan Indonesia di masa lalu menurut saya cukup berani dan memberikan solusi. Dari Nusa Dua Bali, Kristio TVR Parlemen melaporkan. Terkait persiapan Pilkada 2018 di Provinsi Sumatera Utara, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah provinsi, khususnya Dinas Catatan Sipil, segera menyelesaikan persoalan terkait EKTP. Mengingat data penduduk yang sudah memiliki EKTP merupakan basis data daftar pemilih tetap atau DPT. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Utara dalam rangka melakukan evaluasi hasil Pilkada 2017 dan mendengarkan persiapan Pilkada 2018 dari pemerintah provinsi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Bawaslu Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengharapkan permasalahan terkait daftar pemilih tetap siluman bisa diselesaikan oleh KPUD, karena sampai sekarang ini DPT masih belum lengkap. Rambe meminta permasalahan DPT ini bisa diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pilkada 2018. Tapi pemilih siluman gitu. Ini perlu menjadi perhatian kita. Karena intinya semua kalau ada pemilih siluman itu karena DPT-nya yang kurang lengkap. Kalau suket masih tetap ada suket. Tapi sampai tahun 2018 akhir untuk pemilu serentak di tahun 2019. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Umri mengatakan yang menjadi kunci persoalan DPT ini adalah Dinas Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara harus segera memproses IKTP. Di samping itu, menurut Ali Umri, sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang kartu pemilih sebelum proses pilkada berlangsung juga perlu diintensifkan. Dinas Catatan Sipil ini harus segera bagaimana memproses tentang KTP yang ada di daerah Sumatera Utara. Dan juga yang kita harapkan adalah bagaimana bisa nanti memberikan kepada seluruh masyarakat tentang kartu pemilih. Dari Provinsi Sumatera Utara, Denus TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.